أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikannya rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kesempatan waktu, sehingga kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yakni melaksanakan sholat Jum'ah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad, Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat, yakni dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, InsyaAllah kelak kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapat syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, mari kita terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun dan seterusnya, menjadikan kita bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang muttaqin, yang insyaallah ditinggikan Allah derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, hari ini kita tepat berada di penghujung tahun Masehi tahun 2021, yaitu tanggal 31 Desember, dan besok kita sudah memasuki tahun baru Masehi tahun 2022. Mari kita jadikan momentum akhir tahun ini untuk dapat mengambil hikmah, pelajaran dan muhasabah, atau mengevaluasi diri kita dari apa yang telah kita lalui, dari apa yang telah kita lewati dan kita lakukan di tahun 2021. Jamaah rahimakumullah, kalau kita bicara tentang tema pergantian tahun, itu sama semuanya, baik itu tahun Hijriyah
tahun Masehi, dan tahun-tahun lainnya. Kalau bicara tentang tahun, memang yang terbaik adalah tahun Hijriyah, karena tahun Hijriyah hitungannya diambil dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tahun Hijriyah maupun tahun Masehi ataupun tahun-tahun lainnya, inti dari pergantian tahun itu adalah waktu. Jadi tema dari pergantian tahun, apapun itu tahunnya, adalah tentang waktu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan atau amal soleh, dan saling menasehati dalam kebenaran, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Jamaah rahimakumullah, itulah satu istilah atau satu tema yang selalu dibahas setiap terjadi pergantian tahun, yaitu yang disebut dengan waktu. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan usia manusia, manusia melewati hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Inti dari ayat ini adalah bahwa banyak sekali manusia yang bertambah usianya, berlalunya waktu yang telah dilewatinya, manusia berada dalam kerugian. Namun kata Allah dari ayat ini, ada orang-orang yang beruntung atau tidak merugi dalam melintasi waktu yang dilewatinya, dalam melalui waktu yang dilaluinya. Kata Allah, siapa orang-orang yang beruntung itu? Yang pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Yang kedua, mereka yang beramal soleh. Dan yang ketiga, orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Jamaah rahimakumullah, melalui Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang telah khatib bacakan tadi, di sini Allah yang pertama berbicara tentang manusia. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Tentu saja dalam perjalanan hidup kita, kita bisa membuktikan bahwa kebenaran tentang ayat ini. Melalui ayat ini kita bisa melihat, mendengar, bahkan menyaksikan banyak mana antara manusia dengan orang yang beriman. Itu satu pertanyaan yang bisa kita lontarkan yang pertama dari ayat ini. Tentu saja banyak manusia dibandingkan dengan orang-orang yang beriman. Memang sejak zaman Nabi pun, bahkan sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu secara umum banyak manusia atau banyak insan ketimbang jumlah orang-orang yang beriman. Ini bisa kita lihat dari sejarah perjuangan para rasul, para nabi Allah. Mereka berjuang, berdakwah kepada manusia, kepada insan, untuk mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa manusia atau insan itu merugi? Karena banyak dari manusia atau insan itu melakukan kegiatan atau aktivitasnya di luar aturan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kegiatan dan aktivitas manusia atau yang disebut insan dalam ayat ini, perbuatannya banyak yang sia-sia. Saking sia-sianya perbuatannya, karena perbuatannya di luar aturan Allah Subhanahu wa taala, akibatnya perbuatan atau aktivitasnya itu merugikan diri sendiri, bahkan bisa merugikan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Kalau hanya di dunia masih mending, tapi ruginya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini adalah orang-orang yang mendapatkan pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu illal ladzina amanu. Kita dikecualikan Allah menjadi orang-orang yang beriman. Kita manusia, kita insan, tapi adalah manusia insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita datang ke masjid ini melaksanakan sholat Jum'ah? Tentu karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita datang hadir duduk di majelis ilmu? Jawabannya karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita melaksanakan sholat, puasa, zakat dan haji? Tentu jawabnya karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa dijaga Allah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, insan yang tidak merugi selain beriman, kata Allah, adalah amilus solihat. Orang-orang yang senantiasa beramal kebajikan, orang-orang yang senantiasa beramal soleh, melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidupnya, karena dia tahu bahwa perbuatan baik itu akan mendatangkan ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya amal soleh atau amal kebajikan yang dilakukan akan menghantarkannya kepada surga. Oleh karena itu, yang kedua, orang yang tidak rugi, manusia atau insan yang tidak rugi, adalah yang senantiasa melakukan amal soleh dan amal kebajikan. Apa saja di tahun 2021 yang sudah kita lalui ini, amal-amal soleh yang sudah kita lakukan? Apa saja amal soleh yang sudah kita lakukan, itulah hendaknya kita pertahankan, kita terus biasakan di dalam kehidupan kita di tahun 2022 nantinya. Amal soleh yang belum kita lakukan bisa kita lakukan, yang sudah baik itu kita tingkatkan. Nah, insya Allah kalau kita tetap melakukan amal soleh, amal kebajikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah, kata Allah, kita bukan manusia yang merugi. Tapi kalau 1 tahun kita lewati tanpa melakukan amal soleh, tanpa melakukan kebaikan, waktu yang diberikan Allah kepada kita itu kita sia-siakan dan dia tidak akan pernah kembali. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hadir hari ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa melaksanakan amal-amal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita menjadi orang yang rajin bersedekah, kita tingkatkan dan kita pertahankan di tahun-tahun berikutnya. Kalau kita orang yang suka membantu orang lain, menolong anak yatim, membantu fakir miskin, ini kita pertahankan di tahun-tahun berikutnya. Jamaah rahimakumullah, banyak amal soleh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita tidak tergolong manusia yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, kata Allah, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung atau tidak rugi, tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Jamaah rahimakumullah, banyak ajaran Islam yang bisa kita lakukan kepada sesama saudara kita untuk saling mengingatkan, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kebenaran itu ada di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita menasihati orang dalam kebenaran dan kesabaran, lakukanlah sesuai apa yang diperintahkan Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tiga hal yang membuat kita beruntung sebagai insan, sebagai manusia, dan keberuntungan ini tidak hanya di dunia tapi juga sampai ke akhirat. Insyaallah kita adalah orang-orang yang dijaga Allah iman kita, orang-orang yang terus istiqomah melaksanakan amal soleh dan amal kebaikan. Dan yang ketiga, kita adalah orang yang senantiasa mengingatkan orang, menasihati orang dalam hal kebenaran dan kesabaran. Mari kita jadikan momentum akhir tahun 2021 ini sebagai muhasabah diri kita, mengambil hikmah dan pelajaran apa-apa saja yang telah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Dan khatib mengingatkan diri khatib dan kita semua, malam ini adalah malam tahun baru. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan yang dapat menimbulkan dosa. Karena kalau sudah dosa, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim.